Menikahi Om-Om Tajir. Bab 007. Entah bagaimana tenggorokannya rasanya tercekat. Kemampuan bicaranya seolah menghilang seketika. Ia menjadi si bisu cantik yang tidak dapat berbicara. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, Ray membungkuk, menyatukan bibir mereka setelah mengecilkan laju shower di belakang Sisi. Sisi bahkan tidak menolak, ia masih membeku di tempatnya dan menerima semua perlakuan Ray. Isi kepala tadi gadis itu seperti memberinya kuliah singkat. Walau seperti enggan mendengarkan, tapi ia mengingatnya. Pokoknya laki-laki dewasa itu pro banget, sih. Gue yakin Om Ray pengalaman. Pasti lo ngerasain sakit kemarin sebentar aja, kan? Abis itu lo keenakan. Besok-besok, lo harus belajar ciuman. Jangan kaku, sih. Soalnya lo kan udah jadi istri ya, apalagi kalian udah sampai tahap hubungan badan. Itu tuh auto jadi kebutuhan. Nggak boleh lo nggak ngasih haknya Om Ray lagi kayak kemarin-kemarin. Dosa. Bisa-bisa dia sakit kepala terus cari pelarian. Kata-kata Tiwi seperti kaset yang terus diputar dalam kepalanya. Lo itu harus layani suami lo. Percaya deh sama gue, Om Ray itu laki-laki baik. Gue bisa lihat dia nggak neko-neko orangnya. Biasanya kalau om-om gabut mata keranjang lihat gue aja lirik-lirik kegoda. Kalau dia, jangankan kegoda, kayaknya mungkin lo nggak boleh gaul sama gue karena salah paham. Nggak sepenuhnya salah paham, sih, prasangka dia karena gue nakal ya bener. Kan gue emang jadi simpenan om-om. Yakin deh, Om Ray itu udah paling bener jadi jodoh lo. Sisi sampai tidak sadar ketika tubuhnya sudah disandarkan ke dinding kamar mandi yang dingin. Tangannya yang dibimbing tuk melingkar di leher suaminya seolah menurut dan menggantung di sana. Jadi istri yang baik, sih. Kamu nggak bisa lagi sebebas kemarin. Kamu udah jadi istri. Suara ibunya yang lembut kini hadir membelai telinganya. Jangan kecewakan mama dan papa. Pagutan itu semakin dalam dan intens. Sisi sampai terengah-engah setelah tautan itu terlepas. Kamu cantik, sih, bisik Ray di samping telinganya. Sangat cantik. Lutut Sisi rasanya mencair. Darahnya berdesir dari ujung kaki sampai ujung kepala ketika bibir lelaki itu mengecup lehernya dan memberi tekanan di sana. Yuj. Tanpa sadar ia mengerang, tengah tubuhnya berdenyut-denyut sakit seperti minta diobati. 39. Omeh. Harusnya ia marah dan memaki lelaki yang dia sebut telah memperkosanya ini, tapi nyatanya ia malah menikmatinya. Saya akan lebih mengawasi kamu, Sisi. Awah, Om. Sisi sudah terperangkap, Sisi. Kesadaran Sisi mulai ia kumpulkan perlahan. Dengan napas terengah-engah ia mencoba mendorong dada Ray menjauh dari tubuhnya. Tapi percuma saja, pria di depannya terlalu kokoh. Nol Om. Keterlaluan. Dan kamu menikmatinya. Enggak. Ya. Awas, Om. Tidak akan. Sin rasa malu itu. Ia tidak peduli. Om mau aku aduin ke mama dan papa. Silahkan. Om. Lepasin. 40. No. Tangan-tangan Sisi terkepal untuk memukul-mukul dan menekan dada Ray. Tapi hal itu malah membuat Ray gemas. Ia membiarkan saja istrinya itu berusaha untuk melepaskan dirinya. Sisi bakalan laporin Om ke polisi pokoknya. Lakukan. Om. Sisi sadar, semua ancaman yang dia lontarkan bahkan terdengar seperti lelucon di telinga Ray. Orang berpengaruh dan sekaya pria itu, tidak akan mungkin akan menganggap serius. Malah lebih terlihat seperti balita yang merengek meminta mainan. Merajuk sebab apa yang dia mau tidak dituruti. Om. Lepasin Sisi. Sisi nggak mau. Sisi pokoknya nggak mau punya suami. Sisi mau single aja. Sisi,
Sisi please, Om. Percuma Sisi lari-lari dari Om, kan? Tapi Sisi nggak mau. Sisi, tolong lepasin Sisi, Om. Fine, yang terjadi tadi malam Sisi maafkan. Sisi nggak akan nuntut apapun. Sisi cuma minta. Saya tidak butuh maaf kamu, Sisi. Ray menahan kedua tangan Sisi di atas kepalanya. Silahkan kamu tuntut saya jika memang itu yang kamu mau. Satu tangan pria itu terangkat untuk mencengkeram sebelah dadanya yang sintal. Yang jelas saya tidak akan melepaskan kamu. Paham? Sungguh, aura Ray memang tidak bisa ditolak. Pantiwi di kantin tadi benar adanya. Nanti pasti lo bakal diajak eksplore sama si Om. Nggak cuma di kasur doang. Di sofa, di dapur, di ruang tamu, di bathtub, tembok kamar mandi, pokoknya di mana tempat deh. Nanti lo pasti makin penasaran sama gaya-gaya baru sama tempat-tempat baru. Pokoknya lo bakal kecanduan, deh. Enak soalnya, serius. Yang dikatakan sahabatnya itu tidak ada yang salah. Tubuhnya bahkan terasa tidak karuan sekarang. Entah bagaimana ia menggambarkan rasanya. Rasanya seolah ada segerombolan kepak kupu-kupu yang tengah menari-nari di bawah perutnya. Semakin dalam lelaki itu menekan dirinya, semakin keras pula suaranya memenuhi ruangan. Kamu panggil saya Mas, Si. Lelaki itu bertanya, namun pinggulnya tidak berhenti bergerak. Saya akan dua. Ruang makan. Di mana pekerjaan kamu, Ray? Lancar. Kini, baik Sisi, Ray, juga kedua orang tua Sisi berada di meja makan untuk makan malam. Namun ada yang aneh dengan Sisi, perempuan itu tampak lebih banyak diam sejak bergabung di meja. Alhamdulillah lancar, Pak. Syukurlah. Sasa, wanita parubaya itu melirik ke arah sang putri, mengusap punggungnya dengan lembut. Si, kok cuma diaduk-aduk makanannya, nggak enak ya? Sisi mendadak gugup. Kepalanya yang tertunduk sedari tadi seketika ia angkat. Enggak kok, Ma. Ini Sisi lagi mau makan. Kening Sasa mengerut. Tahu benar bagaimana perubahan sikap putrinya. Nggak biasanya anak gadis mama yang ceriwis ini diem aja. Ada yang lagi kamu pikirin, sayang. Sisi meringis, tidak sengaja ia bertemu tatap dengan mata Ray yang memakunya penuh arti. Mendadak ia jadi gugup. Sial. Sejak kapan jantungnya bekerja dengan tidak benar? Berada di sekitar Ray membuat kinerja jantungnya lebih cepat. Ruang di sekitarnya bahkan terasa sangat pengap hingga bernapas pun rasanya sulit. Lelaki yang telah membuat kedua kakinya gemetar dan lemas di dalam kamar mandi itu benar-benar membuatnya tidak berkutik. Bahkan rasa malu yang sudah lama ia buang dulu kini menguap entah kemana. Enggak, Ma. Perasaan Mama aja. Ini Sisi makan. Sisi kemudian berusaha melahap makanannya walau ia tidak berselera. Bohong kalau ia tidak memikirkan sesuatu. Sedari otaknya seolah diperas memikirkan tentang lelaki itu yang sudah 2 kali menebarkan benih dalam rahimnya. Pil yang diberikan oleh Tiwi bahkan belum sempat ia minum. Sekarang ia harus menerimanya lagi. Pikirannya benar-benar kacau. Setelah ini ia harus menelan 2 pil itu agar hal yang tidak inginkan terjadi. Bagaimana sikap Sisi tidak luput dari pengawasan Ryuga sang ayah. Ada yang membuatnya tergelitik. Benar yang dikatakan istrinya, putrinya itu terlihat tidak biasa. Terkesan lebih tenang dan teratur. Isi kepalanya pun seketika penuh dengan pertanyaan. Sisi nggak nyusahin kamu, kan, Ray? Dek. Mendengar pertanyaan itu membuat Sisi seketika gelisah. Bagaimana jika Ray mengadu akan kelakuannya yang telah melarikan diri dari apartemen tadi pagi-pagi buta? Ayahnya itu mungkin sekali lagi akan kecewa. Tapi masa bodoh, bukankah ia memang berniat pulang ke rumahnya dan mengadu lebih dulu jika Ray sudah 43. Mengintimidasinya.
Bahkan ia ingin mengadukan bahwa ia telah disetubuhi tanpa izin. Tapi jawaban lelaki itu malah di luar dugaan. Alhamdulillah, enggak Pak. Sisi bisa Ray nasihati dengan baik. Mungkin awal-awal ada penolakan, tapi lambat laun, dia terbiasa. Sang ayah terlihat mengangguk-angguk, bahkan senyuman mereka terukir di wajahnya. Entah kenapa melihat hal itu hatinya terasa damai. Lah jadi berpikir, apa sepanjang hidupnya ia hanya menyusahkan kedua orang tuanya itu hingga berakhir dinikahkan seperti ini. Ya, tidak ada hal yang bisa membuat kedua orang tuanya itu bangga padanya. Setiap hari ia hanya membawa masalah. Bahkan guru BP di sekolah mungkin hampir setiap hari melakukan pemanggilan pada ayah dan ibunya itu. Ulahnya tidak pernah ada habisnya. Ada saja pelanggaran yang dia lakukan. Melihat Ryuga yang kini terkekeh pelan membuat sang istri bertanya-tanya. Kenapa, Mas? Enggak. Cuma, kurang yakin dengan ucapan Ray yang bilang Sisi bisa dinasehati dan nurut. Kamu tahu benar bagaimana watak putrimu itu. Mendengarnya Sisi kembali mencebik. Seolah bersikap baik adalah hal langka yang ada dalam dirinya. Tapi, di sisi lain memang ada benarnya, lihat, dia kelihatan lebih kalem dari biasanya. Jadi, keputusan kita untuk menikahkan Sisi dengan Ray itu udah jalan yang tepat. Dia jadi lebih teratur sekarang. Sasa pun setuju, ia tersenyum dan mengusap kepala belakang putrinya dengan lembut. Nggak salah, dong. Sisi sebenarnya kan anak yang baik. Dan sekarang udah ada pawangnya yang tepat. Makin baik dong dia. Sisi hanya bisa menghela napasnya. Nilai negatif dalam dirinya sepertinya sudah kukuh berada di dalam dirinya. Tidak salah, ia selalu dimanjakan dan selalu mendapatkan yang dia inginkan dengan mudah. Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya kenapa sampai seperti ini. Walau, ada hal lain yang melatar belakanginya. Makan malam bersama hari itu akhirnya selesai. Sisi, tanpa pikir panjang perempuan itu langsung pamit pergi ke kamarnya. Lah harus segera menunaikan sesuatu. Ray yang melihat itu hanya mengamati istrinya yang sedang menekuri anak tangga untuk naik ke kamarnya. Sedangkan ia masih tertahan sebentar karena ayah mertuanya mengajak mengobrol. Entah kenapa ada perasaan tidak nyaman sejak Sisi menghilang dari anak tangga teratas, ekspresi perempuan itu menyiratkan sesuatu tadi. Tidak ingin terjadi sesuatu, ia pun memutuskan untuk menyusul sang istri. Pak, Ray permisi dulu ke kamar. Oh ya, Ray, silahkan. Ray pun segera melangkah menuju kamar, begitu membuka pintu, ia melihat Sisi sedang membawa sesuatu ke 44. Depan mulutnya. Ah! Tangannya segera menepis, 2 butir pil dalam genggaman istrinya itu terlempar ke lantai. Om! Jangan berani-berani kamu minum obat itu lagi, Sisi. 45. Apa-apaan sih, Om? Teriak Sisi tidak terima. Om bahkan mau atur apapun yang masuk ke mulut Sisi. Enggak, Om. Jangan sejauh itu. Sisi langsung memungut 2 butir obat yang terjatuh di lantai tersebut. Namun sebelum sempat ia melakukannya, Ray lebih dulu meraihnya dan melemparnya ke dalam wastafel dan mengalirkannya dengan air. Mata Sisi kontan terbelalak. Nyalang mata bulat itu langsung menyambar mata tajam Ray. Om. Ya. Astaga. Sisi yang kesal pun mengangkat kedua tangannya ke udara dan membentuk gerakan meremas seolah-olah sedang meremat wajah tampan suaminya. Geimies. Ray yang juga gemas melihat kelakuan Sisi pun langsung menyentak kedua tangan perempuan itu sampai tubuh mereka bertubrukan. Akhe, Om. Gemes, kan? Lelaki itu dengan lembut membuat kedua telapak tangan Sisi dan menempelkannya ke wajah. Pegang aja kalau gemes. Saya nggak akan larang. Untuk sesaat ia tertegun. Sekali lagi tindakan Ray membuat otak Sisi tidak bisa bekerja dengan benar.
Glek. Sialan, jantung gue kenapa lagi? Batin Sisi. Lemah banget nggak bisa diajak kompromi. Kamu boleh sentuh wajah saya dan lakukan apapun yang kamu mau, Sisi. Silahkan. Dek, dek. Sialnya, cara Ray menatapnya, juga bagaimana suara berat nan lembut itu membelai telinganya, membuat Sisi semakin tidak karuan. Gue. Sisi hendak menarik tangannya menjauh dari wajah Ray. Namun dengan cepat kedua tangan Ray menahannya di sana. Kita bisa pakai cara lain kalau kamu masih belum ingin hamil, Sisi. Jangan pakai hormon. Otak Sisi masih tumpul. Maksud lo apa sih, Om? Bisa pakai kondom, atau spiral yang lebih aman. Sebelum kamu konsumsi sesuatu, kamu harus tahu dulu apa efeknya. Kamu bisa ketergantungan dengan obat itu. Dalam keadaan darurat, yang kamu pikirkan pasti hanya obat itu. Wajah Sisi langsung memerah. Benda-benda yang tadinya hanya Sisi dengar karena Tiwi sering menyebutnya kini disebut oleh mulut seorang lelaki yang telah mengambil kesuciannya. Lo ngomong apa sih, Om? Itu obat diet, tahu. 46. Saya dokter kalau kamu lupa. Kamu bahkan gak buang kotak obatnya buat mengelabui saya. Ya, begitu Ray masuk ke dalam kamar, setelah melihat Sisi yang hendak menelan 2 pil kontrasepsi darurat itu, matanya sempat melihat ke sekeliling dengan cepat dan menemukan kotak obat itu. Jelas ia tahu apa fungsinya. Sisi langsung melihat kotak obat yang belum sempat ia buang ke tong sampah dan menjatuhkannya ke lantai saking terburu-burunya. Matanya langsung menelisik kotak obat yang berada tidak jauh darinya tersebut. Mengumpat dirinya sendiri. Ceroboh banget lo, Sisi. Lah tidak tahu jika Ray akan sejeli itu. Ia tidak berpikir kalau suaminya ini akan bertindak sejauh ini. Bertindak sejauh ini. Lelaki itu bahkan sudah berani melakukan hal yang lebih jauh daripada ini. Semakin kesal, Sisi langsung menarik tangannya menjauh dari wajah Ray. Terserah Om, deh. Yang pasti nanti Om bakalan Sisi laporin ke polisi karena kasus pemerkosaan. 2 kali. Om udah paksa Sisi 2 kali. Ray dibuat semakin gemas oleh tingkah laku perempuan mungil di depannya ini. 2 jari jemari lentiknya bahkan dengan berani terangkat di depan wajahnya. Lembut, ia lalu menyingkirkan tangan itu dari depan wajahnya, dengan gerakan seringan bulu ia cengkeram pinggul ramping Sisi dan menggendongnya seperti anak koala. Laporin. Saya tunggu. Sisi memberontak dalam gendongannya. Turunin, Om. Om apa-apaan, sih? Gendong istri saya. Gue bukan istri lo. Itu kenyataannya. Sebal, geram, Sisi tidak percaya ia akan takluk pada manusia ini. Ia seperti anak kecil yang rasanya mudah dikendalikan. Ayah dan ibunya bahkan tidak bisa menanganinya, tapi lelaki ini dengan mudah ingin mengambil alih hidupnya yang selama ini ia atur sendiri. Tidak, ini tidak bisa. Ia harus memberontak. Oh, jangan serakah, iya. Om udah dapetin perawannya gue. Sekarang mau atur-atur hidup gue. Oh, enggak bisa. Tentu saya bisa. No, enggak mau. Abis ini gue mau cerai. Gue mau ke pengadilan. Gue mau cerai pokoknya. Sisi sampai tidak sadar jika punggungnya sudah disandarkan ke dinding oleh Ray. Lelaki itu menahan tubuhnya di sana dalam keadaan masih digendong. Dengan tenang, Ray menatap lembut sepasang mata Sisi. Mungkin ia bisa menggunakan cara lain untuk melunakkan hati istrinya ini. Ia sadar sesadar-sadarnya jika gadis belia seperti Sisi harus ditangani dengan cara yang tepat. Ia tidak bisa terlalu ditekan, dan tidak juga terlalu bisa dibebaskan. Semua ada porsinya. Kapan ia harus bersikap tegas dengan istrinya ini, dan kapan ia harus lunak. 47.
Oke, saya tunggu. Tersenyum, sebelah tangan Ray meninggalkan pinggul Sisi dan mengusap lembut wajah istrinya itu. Sayang saya sama kamu, Si. Glek. Semakin berdebar-debar, itu yang Sisi rasakan saat ini. Terlebih ketika bibir lembut Ray yang merah muda alami mengecup keningnya. Makasih, karena kamu sudah pandai menjaga diri kamu. Saya bersyukur karena itu. Sisi hendak protes, tapi kata-katanya tertelan kembali ketika Ray menyatukan kening dan hidung mancung mereka berdua. Sejak malam itu, saya jadi tergila-gila sama kamu, Dek. Dan sejak sore ini, saya semakin menginginkan kamu. Bibir Sisi bergerak spontan. Walau pelan, Ray bisa mendengarnya. Buaya. Ray langsung terkekeh. Baru kali ini ada yang mengatainya dengan kata seperti itu. Ya, memang terdengar seperti buaya kata-katanya tersebut. Ia bahkan tidak percaya dirinya bisa mengeluarkan kalimat yang terbilang manis. Mengingat bagaimana selama ini dia dingin terhadap perempuan. Tindakannya tadi termasuk sulit dipercaya. Ya, buaya ini yang sudah mengambil dan merobeknya. Sisi bukan gadis bodoh, ia langsung tahu kemana arah bicara Ray. Om udah ngerampas itu dari Sisi. Harusnya itu untuk laki-laki yang sayang dan cinta sama Sisi nanti. Seseorang yang juga Sisi cintai. Gimana kalau nanti dia tahu Sisi udah nggak perawan, Om? Gadis konyol. Sejak terikrarnya ijab dan kobul, saya berusaha untuk sayang sama kamu. Dan sejak semalam, rasa sayang itu tumbuh semakin kuat. Berjalannya waktu, jika dipupuk dengan benar, kita sama-sama bisa saling melengkapi Sisi. Kita bisa saling mencintai. Sisi terdiam untuk sesaat. Geli rasanya mendengar kalimat Ray, tapi di sisi lain ada yang mengelitik dadanya. Kenapa tidak kamu coba saja untuk sayang dan cinta sama saya? Diam. Lagi-lagi Sisi diam. Lah tidak sadar bibirnya yang ia gigit menarik perhatian suaminya. Ibu jari lelaki itu bahkan menyapu permukaannya. Oh lehernya sudah dikecup dengan lembut. Stop it. Ichan. Please. Sialnya, bibir Sisi berkhianat, ia meminta untuk berhenti, tapi nyatanya ada desakan dalam dirinya meminta. Lebih. 48. Ya, apa benar yang dikatakan oleh Tiwi? Mereka memang masih belia, tapi jika sudah pernah merasakannya, mereka akan lebih gila membutuhkannya. Yuj. Lagi-lagi ia kalah. Bibirnya yang sudah dilumat lembut oleh bibir lelaki ini bahkan mengerang. Mau coba di sofa? Hah. Belum terkumpul kesadaran Sisi, Ray sudah bergerak ke sofa kamarnya, dan detik itu juga, lelaki itu sudah membaringkannya di sana. 49. Om. Ray mengecupi leher Sisi. Menyesapnya dengan lembut. Mas, Sisi. Nggak mau. Sisi mencoba mendorong Ray menjauh, tapi pria besar di atasnya itu bahkan tidak bergeser. Kedua tangannya bahkan sudah ditahan di samping kepalanya. Panggil saya Mas, Si. Enggak. CK. Om. Ray tidak peduli dengan protesan Sisi. Ia malah melumat bibir perempuan tersebut dan menciumnya dengan gemas. Yuj. Cara Ray membelainya sungguh memabukkan. Otaknya seketika tidak bisa berpikir dengan jernih. Lelaki ini benar-benar membuatnya gila. Kedua tangan yang tadi ditahan di samping kepala dibimbing untuk melingkari lehernya. Sementara tangan Ray sendiri melanjutkan pekerjaannya yang lain dengan membuka satu persatu kancing piyama yang istrinya kenakan. Om. Liburan semester kita ke Bali, Si.